Nah, kita akan belajar dari sebuah perenungan dari kitab Nehemia. Pertama kita mau belajar bersama-sama dari apa sih kitab Nehemia bahas gitu. Nah, kalau Nehemia ini dia membahas tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem di bawah organisator Nehemia. Nah, jadi pembangunannya itu dibawahi oleh seorang nabi Nehemia. Nah, siapa Nehemia? Kita akan belajar dari seorang Nehemia. Nah, Nehemia ini dia adalah seorang yang beriman dan taat. Di Nehemia pasal 1 ayat yang keempat itu, saya akan bacakan untuk kita. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, dari firman ini kita tahu bahwa Nehemia seorang yang beriman kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhannya sendiri, Tuhan Allah Israel. Nah, dia keturunan Israel dan dia juga punya jabatan. Jadi pada masa itu dia bekerja di bawah pemerintahan Raja Artasasta. Nah, di sana dia menjadi juru minum Raja Artasasta sendiri dan dia seorang anak Hakhalia. Tidak banyak diceritakan tentang Hakhalia ini sendiri, tapi Hakhalia adalah bapaknya Nehemia. Nah, yang terakhir dia adalah seorang organisator. Jadi dia seorang yang punya kepemimpinan pada saat itu untuk mengatur setiap orang membangun tembok Yerusalem. Nah, itu dia seorang Nehemia. Nah, jadi kita mau belajar dari Nehemia di pasal 2 ini membahas tentang secara khusus kita akan belajar dari pasal 2 tentang permohonan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi pasal 2 ini kisah Nehemia dia kepada Raja Artasasta ketika Raja melihat kenapa dia begitu sedih di pasal yang kedua ini. Nah, di sana dia mengungkapkan permohonannya. Dia mau kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok itu. Lalu yang kedua, kunjungan. Nah, di pasal 2 ini juga di ayat yang ke-11 itu di sana dikisahkan bagaimana Nehemia tiba di Yerusalem. Di sana dia mengunjungi Yerusalem. Nah, yang terakhir setelah dia mengunjungi Yerusalem, maka di ayat yang ke-17 tadi, disitulah kekuatan peran kepemimpinan Nehemia. Dia bisa membawa, dia bisa mengatur orang-orang pada saat itu untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, jadi pasal 2 ini menceritakan secara khususnya bagaimana kisah Nehemia, dia minta izin, dia mengunjungi, dia bahkan memimpin pembangunan tembok Yerusalem itu. Yang menariknya di ayat yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela. Nah, yang menarik itu supaya kita tidak dicela. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita mau lihat Yerusalem itu sendiri, dia adalah kota kediaman Allah, kota yang ditakuti oleh bangsa-bangsa kafir. Waktu mereka mendengar Yerusalem, maka mereka akan takut gitu. Oh, di sana ada Allah mereka, Allah yang hidup, Allah yang menjadi kekuatan mereka. Maka di sana kota kediaman Allah. Lalu kediaman Daud dan bahkan juga kota yang sangat kuat dan kaya. Yerusalem juga terkenal di zaman pemerintahan Salomo itu kota yang sangat kaya karena Salomo punya banyak harta pada waktu itu. Maka Yerusalem dikenal dengan hal yang demikian. Nah, jadi dalam ungkapannya Nehemia berkata supaya kita tidak dicela, supaya nama Tuhan yang dulu tinggal di Yerusalem itu tidak dihina, yang dulunya terkenal kokoh, kuat, yang dipilih Tuhan, tapi pada saatnya Tuhan juga menghancurkan mereka karena kesalahan mereka sendiri, keberdosaan mereka. Nah, jadi Nehemia di sana tidak mau nama Tuhan itu dicela akibat perbuatan mereka. Maka dengan ini perkataan Nehemia itu
keluar. Tapi poin utamanya bukan karena Yerusalemnya tadi. Nah, yang saya mau soroti di sini, waktu Nehemia berkata demikian, dia memperlihatkan bahwa sosok dirinya itu adalah pribadi yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Memikirkan kesejahteraan rakyat, tanah kelahirannya, bangsanya, dan dia juga punya kepedulian terhadap bangsanya sendiri. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa Nehemia punya sifat yang sangat baik. Nah, jadi di dalam kepribadiannya, Nehemia juga memperlihatkan aksinya yang luar biasa, yang menjadi teladan untuk kita tiru pada hari ini dari firman-Nya. Apa aksi Nehemia yang patut kita contoh? Yang pertama itu mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan di ayatnya yang keempat. Waktu dia mendengar berita bahwa orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem ini, dia begitu sedih. Dia meratap, berkabung, berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana di dalam seruan doanya dia mengingatkan gitu, berdoa, dulu mereka ini adalah bangsa yang dipilih, Tuhan begitu mengasihinya, tapi kenapa mereka jadi demikian gitu. Nah, jadi dari sini yang saya dapatkan, aksi yang pertama itu dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa kehidupan mereka itu ya benar-benar harus tertuju kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah tindakan Nehemia ini didasarkan kepada kepedulian dan dorongan karena belas kasihan daripada Allah itu sendiri. Nah, di ayatnya yang ketiga, di pasal yang kedua, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, itu menjadi ungkapan Nehemia, kesedihannya ketika dia melihat kota yang dulunya masyhur sekarang menjadi puing-puing. Nah, di sana tindakannya didasarkan kepada kepedulian yang terdorong oleh belas kasihan oleh Nehemia itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh namanya Harold Moody. Nah, dia kalau dilihat dari warna kulitnya, dia berkulit hitam. Nah, tidak banyak diketahui, saya pun juga baru mengetahui gitu. Ini adalah plakat biru yang diberikan kepada Harold Moody. Dia seorang dokter asal Jamaika. Nah, dia dikenal dengan perjuangannya terhadap diskriminasi rasial. Jadi dia juga berasal dari kalangan pada saat itu orang-orang kelas menengah. Jadi dia pada tahun 94 dia pindah ke Inggris, London, untuk menempuh pendidikan studi di sana, studi kedokteran. Nah, jadi di dalam masa studinya setelah lulus, dia mendapat prestasi terbaik di sekolahnya tadi. Tapi prestasi terbaik ini tadi tidak menjamin dia untuk mendapatkan pekerjaan di rumah sakit. Karena pada saat itu diskriminasi rasial ini sangat marak di London. Jadi orang-orang menolak untuk dilayani dengan dokter atau perawat yang berkulit hitam. Nah, jadi Moody ini dia tidak mendapat pekerjaan. Nah, yang dilakukannya adalah dia mendirikan sebuah praktik dokter. Dia sendiri yang membangunnya. Itu dia bangun di Peckham, London. Nah, di sana dia membangunnya. Tapi sepanjang perjalanan hidupnya, dia berusaha meyakinkan dan melawan membuat kesetaraan ras yang ada pada saat itu. Jadi selama perjuangannya dia berusaha membuat keadaan sosial itu sama orang yang berkulit hitam maupun berkulit putih. Bahkan dia juga menolong orang-orang yang berkulit hitam supaya kesetaraannya itu sama dengan masyarakat yang ada. Nah, jadi satu ketika di tahun 1931
dia membangun sebuah liga, yaitu League of Colored Peoples. Nah, LCP. Jadi ini disingkat dengan LCP, yang pada saat itu organisasi ini berjalan dengan hak sipil, dengan kesetaraan ras yang ada pada saat itu. Nah, itu organisasi pertama dan layanan publik yang memperjuangkan hak kesetaraan ras pada saat itu. Nah, inilah pendirinya Harold Moody. Nah, pada tahun 95 plakat ini diberikan kepada Moody sebagai bentuk penghormatan karena dia telah berjuang melawan diskriminasi pada saat itu. Jadi, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan dan cerita kita ini? Ya, aplikasi pertama yaitu ya lakukan pekerjaan ataupun kebaikan dengan motivasi yang benar. Bukan untuk memperkaya diri, membuat diri disanjung atau dikenal banyak orang, tetapi oleh karena kasih Allah yang mendorong kita untuk melakukannya. Nah, Moody ini tadi juga dia berlatar belakang Kristen gitu. Nah, jadi lakukanlah pekerjaan, tanggung jawab kita dengan penuh kasih gitu, bukan karena mau dikenal, bukan karena kita mau terlihat wow gitu. Nah, karena banyak gitu kan, ya motivasi-motivasi orang yang salah untuk melakukan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, harus peka dengan lingkungan sekitar kita bekerja dan bergaul. Nah, yang ketiga, peduli dengan kesulitan, kesedihan. Waktu kita peka melihat kesulitan dan kesedihan orang lain, maka tentunya di sana kita akan melakukan aksi gitu. Dan itu harus, karena dengan kita memberikan aksi kita, pertolongan kita bagi orang, kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi sedemikian firman Tuhan kita boleh mengingatkan kita untuk setia bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, dengan motivasi yang benar, dan terutama apa yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, perenungan kita pada hari ini, sejauh mana atau sudahkah saat ini kita memberikan dampak yang baik bagi lingkungan bekerja, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan pergaulan teman kita. Nah, itu menjadi perenungan bagi kita hari ini. Biarlah firman Tuhan menolong kita, mengingatkan kita untuk tetap senantiasa setia dan mau melakukan firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa.